Saya percaya Pak Jokowi pasti bilang begitu. Bukan kewenangan saya untuk menjadikan Gibran wakil presiden. Kewenangan saya adalah memerintahkan ketua-ketua partai untuk menjadikan Gibran. Itu memang. Jadi bacaannya begitu. Apalagi kalau itu wawancara yang di set up oleh Seknek kan. Jadi memang jalan pikiran jadi sempurna kan. Nanti Mahkamah Konstitusi putuskan, lalu nanti Jokowi akan tanggapi. Lalu Jokowi pergi ke luar negeri supaya nggak ada pertanyaan tambahan yang harus dia jawab. Jadi pertanyaan dari luar negeri yang disetup oleh apa namanya, oleh Seknek ini sebetulnya udah dibuat sebelum MK memutuskan. Kan gampang aja kan, ujungnya sama kok. Jadi sebetulnya ini juga bukan doorstop, ini sesuatu yang udah dibuat sebelum bahkan MK memutuskan. Jadi udah bisa diantisipasi lah cincong kong kalingkong di situ. Nah itu yang kemudian memastikan bahwa memang Jokowi ada di belakang semua ini, dan itu yang kemudian disimpulkan bahwa negara ini akhirnya menjadi negara otoriter. Negara yang dirancang dengan baik untuk menghidupkan kesetaraan warga negara, ternyata ada warga negara yang diistimewakan tuh. Berkali-kali masyarakat sipil, kalangan akademis, pakar tata negara minta judicial review tentang presidensial threshold 0% yang betul-betul inti dari demokrasi diabaikan oleh MK. Sementara hal yang sepele yang hanya menyangkut usia itu yang bukan wilayah Mahkamah Konstitusi justru diloloskan permintaan itu, dan memang dicari cara supaya ya nanti di ujungnya itu diloloskan. Kalau dalil-dalil partai mungkin terlalu berat, ini dalil dua orang mahasiswa dari Universitas Surakarta kan, itu intinya kan. Itu pun orang jadi bertanya-tanya siapa yang menyodorkan dua mahasiswa ini untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Lalu itu pertanyaan yang satu waktu akan dibongkar. Wah, berarti ada semacam desain yang lebih ya lebih lebih tertutup, dengan seolah-olah mau menerangkan kan yang minta itu adalah anak muda bahkan mahasiswa tuh. Nah satu waktu nanti ini bisa dibuka tuh apa sebetulnya rekayasa di belakang keputusan Mahkamah. Saya percaya Pak Jokowi pasti bilang begitu. Bukan kewenangan saya untuk menjadikan Gibran wakil presiden. Kewenangan saya adalah memerintahkan ketua-ketua partai untuk menjadikan Gibran. Itu memang. Jadi bacaannya begitu. Apalagi kalau itu wawancara yang di set up oleh Seknek kan. Jadi memang jalan pikiran jadi sempurna kan. Nanti Mahkamah Konstitusi putuskan, lalu nanti Jokowi akan tanggapi. Lalu Jokowi pergi ke luar negeri supaya nggak ada pertanyaan tambahan yang harus dia jawab. Jadi pertanyaan dari luar negeri yang disetup oleh apa namanya, oleh Seknek ini sebetulnya udah dibuat sebelum MK memutuskan. Kan gampang aja kan, ujungnya sama kok. Jadi sebetulnya ini juga bukan doorstop, ini sesuatu yang udah dibuat sebelum bahkan MK memutuskan. Jadi udah bisa diantisipasi lah cincong kong kalingkong di situ. Nah itu yang kemudian memastikan bahwa memang Jokowi ada di belakang semua ini, dan itu yang kemudian disimpulkan bahwa negara ini akhirnya menjadi negara otoriter. Negara yang dirancang dengan baik untuk menghidupkan kesetaraan warga negara, ternyata ada warga negara yang diistimewakan tuh. Berkali-kali masyarakat sipil, kalangan akademis, pakar tata negara minta judicial review tentang presidensial threshold 0% yang betul-betul inti dari demokrasi diabaikan oleh MK. Sementara hal yang sepele yang hanya menyangkut usia itu yang bukan wilayah Mahkamah Konstitusi justru diloloskan permintaan itu, dan memang dicari cara supaya ya nanti di ujungnya itu diloloskan. Kalau dalil-dalil partai mungkin terlalu berat, ini dalil dua orang mahasiswa dari Universitas Surakarta kan, itu intinya kan. Itu pun orang jadi bertanya-tanya siapa yang menyodorkan dua mahasiswa ini untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Lalu itu pertanyaan yang satu waktu akan dibongkar. Wah, berarti ada semacam desain yang lebih ya lebih lebih tertutup, dengan seolah-olah mau menerangkan kan yang minta itu adalah anak muda bahkan mahasiswa tuh. Nah satu waktu nanti ini bisa dibuka tuh apa sebetulnya rekayasa di belakang keputusan Mahkamah. Saya percaya Pak Jokowi pasti bilang begitu. Bukan kewenangan saya untuk menjadikan Gibran wakil presiden. Kewenangan saya adalah memerintahkan ketua-ketua partai untuk menjadikan Gibran. Itu memang. Jadi bacaannya begitu. Apalagi kalau itu wawancara yang di set up oleh Seknek kan. Jadi memang
jalan pikiran jadi sempurna kan. Nanti Mahkamah Konstitusi putuskan, lalu nanti Jokowi akan tanggapi. Lalu Jokowi pergi ke luar negeri supaya nggak ada pertanyaan tambahan yang harus dia jawab. Jadi pertanyaan dari luar negeri yang disetap oleh apa namanya, oleh Seknek ini sebetulnya udah dibuat sebelum MK memutuskan, kan gampang aja kan ujungnya sama kok. Jadi sebetulnya ini juga bukan doorstop, ini sesuatu yang udah dibuat sebelum bahkan MK memutuskan. Jadi udah bisa diantisipasi lah cincong kong kalingkong di situ. Nah itu yang kemudian memastikan bahwa memang Jokowi ada di belakang semua ini, dan itu yang kemudian disimpulkan bahwa negara ini akhirnya menjadi negara otoriter. Negara yang dirancang dengan baik untuk menghidupkan kesetaraan warga negara, ternyata ada warga negara yang diistimewakan tuh. Berkali-kali masyarakat sipil, kalangan akademis, pakar tata negara minta judicial review tentang presidensial threshold persen yang betul-betul inti dari demokrasi diabaikan oleh MK. Sementara hal yang sepele yang hanya menyangkut usia itu yang bukan wilayah Mahkamah Konstitusi justru diloloskan permintaan itu, dan memang dicari cara supaya ya nanti di ujungnya itu diloloskan. Kalau dalil-dalil partai mungkin terlalu berat, ini dalil dua orang mahasiswa dari Universitas Surakarta, kan itu intinya kan. Itu pun orang jadi bertanya-tanya, siapa yang menyodorkan dua mahasiswa ini untuk maju ke Mahkamah Konstitusi? Lalu itu pertanyaan yang satu waktu akan dibongkar, bahwa berarti ada semacam desain yang lebih lebih tertutup, dengan seolah-olah mau menerangkan kan yang minta itu adalah anak muda bahkan mahasiswa tuh. Nah satu waktu nanti ini bisa dibuka tuh apa sebetulnya rekayasa di belakang keputusan Mahkamah. Saya percaya Pak Jokowi pasti bilang gitu. Bukan kewenangan saya untuk menjadikan Gibran wakil presiden. Kewenangan saya adalah memerintahkan ketua-ketua partai untuk menjadikan Gibran. Itu memang jadi bacaannya begitu. Apalagi kalau itu wawancara yang di set up oleh Seknek kan. Jadi memang jalan pikiran jadi sempurna kan. Nanti Mahkamah Konstitusi putuskan, lalu nanti Jokowi akan tanggapi. Lalu Jokowi pergi ke luar negeri supaya nggak ada pertanyaan tambahan yang harus dia jawab. Jadi pertanyaan dari luar negeri yang disetap oleh apa namanya, oleh Seknek ini sebetulnya udah dibuat sebelum MK memutuskan, kan gampang aja kan ujungnya sama kok. Jadi sebetulnya ini juga bukan doorstop, ini sesuatu yang udah dibuat sebelum bahkan MK memutuskan. Jadi udah bisa diantisipasi lah cincong kong kalingkong di situ. Nah itu yang kemudian memastikan bahwa memang Jokowi ada di belakang semua ini, dan itu yang kemudian disimpulkan bahwa negara ini akhirnya menjadi negara otoriter.